semua, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita masih akan membahas tentang wirausaha pengolahan makanan internasional. Nah, kalau pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan internasional kontinental, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makanan internasional oriental dan juga teknik pengolahan makanan internasional. Nah, materi ini juga dapat kalian baca pada buku teks Kemendikbud halaman 164 sampai halaman 171. Makanan oriental merupakan jenis makanan yang berasal dari negara-negara Asia. Makanan oriental umumnya disajikan dalam 3 bentuk, yaitu makanan pokok, lauk, dan juga sayuran. Masakan oriental selalu dihidangkan sebagai makanan pokok seperti nasi, mie, ataupun jagung, sehingga mengandung lebih banyak karbohidrat daripada protein hewani dan juga nabati. Masakan oriental sendiri cukup bervariatif ya di dalam menggunakan bahan makanan, mulai dari sayur-sayuran, daging-dagingan seperti daging sapi dan daging ayam, serta berbagai macam seafood yang diolah baik secara dibakar maupun digoreng. Nah, di dalam makanan oriental sendiri tidak ada dikenal susunan menu. Teknik pengolahan untuk masakan oriental sendiri cukup kompleks dan juga lama ya. Namun, tata cara penyajiannya jauh lebih simpel dibandingkan dengan masakan kontinental. Makanan merupakan bagian penting dari kebudayaan Tionghoa yang terdiri dari berbagai masakan yang berasal dari seluruh penjuru daerah Tiongkok. Bahan utama di dalam makanan khas Tionghoa adalah nasi, kecap asin, mie, dan juga teh, serta peralatan yang digunakan itu seperti sumpit dan juga wajan untuk memasak. Penggunaan bumbu dan teknik memasak di dalam makanan khas Tionghoa berbeda-beda tergantung dari historical background dan juga ethnic groupnya. Warna, aroma, dan rasa merupakan 3 aspek tradisional yang sering digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan makanan khas Tionghoa. Nah, selain itu, masakan khas Tionghoa biasanya memiliki fungsi nutrisional tertentu. Bahan yang banyak dipakai untuk lauk pauk bisa berupa pork, unggas, telur, maupun seafood. Nah, untuk sayuran sendiri banyak menggunakan baby corn, bok choy, kacang polong, brokoli, dan juga jamur merang. Sementara itu, jenis bumbu yang sering digunakan bisa berupa jahe, bawang putih, daun bawang, ketumbar, dan juga wijen. Nah, di beberapa daerah juga banyak menggunakan merica, adas, dan juga kayu manis. Untuk menambah rasa, masakan khas Tionghoa biasanya banyak mengandung jamur kering, udang kering, kulit tangerine kering, dan juga Szechuan pepper. Dan berikut ini adalah beberapa contoh masakan khas Tionghoa. Masakan khas Jepang merupakan gambaran dari wilayah dan juga makanan tradisional Jepang yang dikembangkan selama beratus-ratus tahun perubahan politik, ekonomi, dan juga sosial. Masakan tradisional Jepang biasanya berbahan dasar nasi, miso soup, dan hidangan lain yang memanfaatkan seasonal ingredients. Nah, untuk side dish-nya atau hidangan pendampingnya sendiri biasanya menggunakan ikan, acar sayuran atau sayuran yang dimasak dengan kaldu. Untuk seafood dan sayurannya juga sering dibalut dengan tepung kemudian digoreng atau yang kita kenal dengan nama tempura. Hidangan seafoodnya sendiri dapat disajikan dengan cara dipanggang atau dibakar atau juga secara mentah. Selain nasi, makanan utamanya juga berupa mie seperti soba dan udon. Masakan Jepang sendiri cukup banyak dipengaruhi oleh masakan Tionghoa. Dan berikut adalah beberapa contoh makanan khas Jepang.
Masakan India terdiri dari beragam makanan tradisional dari berbagai daerah di India, dengan struktur tanah, iklim, budaya, etnis, dan juga pekerjaan yang beraneka ragam. Maka masakan India pada dasarnya berbeda-beda dan menggunakan rempah yang terdapat pada setiap daerah. Masakan India sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama Hindu, budaya, dan juga tradisi. Masakan India banyak mempengaruhi masakan-masakan negara lain, terutama negara-negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika bagian selatan, Afrika Timur, Asia Tenggara, Amerika Utara, Mauritius, Fiji, Oseania, dan juga Karibia. Nah, rempah-rempah yang sering digunakan pada masakan India biasanya berupa cabai utuh ataupun cabai bubuk, kapulaga, jinten, kunyit, jahe, ketumbar, dan juga bawang putih. Nah, berikut adalah beberapa contoh makanan khas negara India. Masakan Filipina terdiri dari ratusan makanan yang berasal dari beragam kelompok etnolinguistik yang tersebar di Filipina. Gaya pengolahan masakan Filipina banyak dipengaruhi oleh gaya Amerika. Masakan Filipina biasanya merupakan kombinasi dari rasa manis, asam, dan juga asin. Masakan Filipina banyak menggunakan bawang putih, bawang merah, serta jahe. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh masakan khas Filipina. Ada beberapa teknik yang diperlukan untuk mengolah makanan agar dihasilkan suatu produk makanan dengan cita rasa yang sesuai dengan harapan. Teknik-teknik pengolahan makanan internasional diantaranya merebus atau boiling, yaitu memasak bahan makanan dalam zat cair pada suhu 100 derajat Celcius. Merebus dapat dilakukan dengan menggunakan air, susu, kaldu, ataupun anggur. Pada waktu merebus, agar tidak banyak zat-zat makanan yang hilang, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Gunakan air secukupnya. Masukkan bahan makanan setelah air mendidih, kemudian tutup panci. Setelah isi panci mendidih, kecilkan api hingga masakan matang, kemudian aduk sesekali. Segera angkat makanan setelah matang, dan jika masih ada sisa air perebus, gunakan untuk membuat makanan yang lain. Mengukus atau steaming. Ini merupakan teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Mengukus dilakukan dalam panci pengukus yang terdiri dari 2 buah panci yang disusun. Panci bawah berisi air pengukus, sedangkan yang di atas merupakan tempat makanan yang dikukus. Kebaikan dari mengukus dibandingkan dengan merebus yaitu zat-zat makanan tidak banyak yang hilang karena tidak larut ke dalam air. Umumnya makanan menjadi lebih sedap dan juga lebih harum. Lalu kemungkinan hangus hampir tidak ada. Mengetim atau obang mari. Ini merupakan teknik memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Mengetim dilakukan dalam panci tim yang terdiri dari 2 buah panci yang disusun seperti panci pengukus, tetapi dasar panci bagian atas tidak berlubang. Nah, air dalam panci di bagian bawah juga harus cukup banyak, tetapi harus dijaga agar jangan sampai masuk ke dalam makanan. Kebaikan makanan yang ditim adalah makanannya tidak mudah hancur karena tidak perlu diaduk dan hampir tidak ada zat-zat makanan yang hilang. Menggoreng atau frying. Ini merupakan teknik memasak bahan makanan di dalam minyak panas agar bahan makanan menjadi masak, kering, dan juga berwarna kecoklatan. Ada 2 cara di dalam menggoreng, yaitu deep frying dan juga pan frying. Mencah atau stir frying. Ini merupakan cara memasak dengan sedikit minyak yang dipanaskan dalam wajan di atas api yang besar. Menyetup atau stewing merupakan teknik memasak makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus, digoreng, atau ditumis. Lalu ada menyemur atau braising.
yaitu teknik memasak bahan makanan di dalam lemak pada api besar sampai ke coklat-coklatan, misalnya daging, kemudian ditambah sedikit cairan dan dibiarkan mendidih di atas api kecil dalam tempat yang tertutup. Menumis atau sauteing, yaitu teknik memasak bahan makanan dalam sedikit margarin, mentega atau minyak supaya lebih harum dan sedap, yang dilakukan di atas api yang kecil sambil terus diaduk-aduk. Memanggang atau broiling merupakan teknik memasak bahan makanan langsung di atas api atau bara sampai ke coklat-coklatan dan juga mendapat lapisan yang kering. Bahan makanan yang dipanggang biasanya berupa daging. Membakar atau mengepan atau baking, yaitu teknik memasak bahan makanan di dalam oven atau pan pembakar sampai masak dan juga ke coklat-coklatan. Biasanya digunakan untuk pengolahan kue-kue kering, tart, roti, atau beberapa macam masakan lain untuk memperoleh lapisan kulit yang kering dan juga kecoklatan. Memanir atau coating, ini merupakan kegiatan memberi lapisan telur dan juga tepung panir pada makanan yang akan digoreng. Memanir dilakukan supaya makanan mendapat kulit kering, coklat, dan bentuknya rapi, jadi tidak mengisap banyak minyak, tidak mudah pecah waktu digoreng, dan bagian dalamnya tidak menjadi kering. Memarinir atau marinating merupakan kegiatan membiarkan daging, ikan, atau sayuran selama beberapa waktu di dalam cairan yang terdiri dari anggur, air jeruk, atau cuka yang ditambahkan dengan bumbu-bumbu lain. Tujuan memarinir supaya daging menjadi lunak, sedap, dan juga tidak lekas busuk. Memfarsir atau farsing merupakan teknik memasak yang mengisi atau menutup atau membungkus makanan dengan bahan makanan lain yang dihaluskan. Pada umumnya yang dipakai ialah daging cincang. Bahan yang difarsir adalah ayam, telur, dan juga sayur-sayuran. Melardir atau larding ialah kegiatan menjelujur daging dengan pita-pita dari lemak. Melardir biasanya dilakukan pada daging yang tidak berlemak. Membardir atau barding yaitu kegiatan membungkus daging dengan selapis lemak yang tipis. Memblansir atau blancing merupakan teknik memasak di mana kita mencelupkan bahan makanan dalam air mendidih namun hanya sebentar saja, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam air dingin. Membuat kaldu atau making broth or stock merupakan teknik memasak di mana kita melarutkan zat-zat harum dari daging, ikan, unggas, sayuran, dan juga bumbu-bumbu. Waktu membuat kaldu, hendaknya suhu yang dipakai tidak mencapai 100 derajat Celcius agar semua sari dapat keluar secara perlahan-lahan, jadi tidak ada penguapan dan kaldunya bisa tetap jernih. Memfilir atau filleting merupakan teknik memasak dengan menyayat daging sapi, unggas, atau ikan sedemikian rupa sehingga tidak bertulang atau berduri lagi. Potongan itu disebut file yang dapat direbus atau digoreng. Kemudian ada mengglasir atau glazing. Nah, ini merupakan teknik memasak di mana kita memberikan lapisan yang mengkilap pada makanan. Mengentalkan atau thicken adalah teknik memasak dengan menambahkan bahan-bahan pengental pada zat cair. Bahan yang digunakan bisa berupa pati, telur, dan juga gelatin atau agar-agar. Menjernihkan atau clarifying yaitu menjernihkan cairan yang akan digunakan di dalam masakan. Biasanya dengan cara mengocok putih telur, kemudian dituangkan ke dalam cairan yang akan dijernihkan, lalu dipanaskan perlahan-lahan sambil diaduk. Sewaktu putih telur membeku, maka kotoran-kotoran yang halus akan ikut terikat. Mengocok atau memukul atau beating, yaitu teknik memasak yang memasukkan udara ke dalam makanan, misalnya pada telur untuk membuat kolemban. Mendinginkan atau chilling, yaitu teknik memasak yang membiarkan makanan untuk sementara waktu di dalam lemari pendingin hingga tercapai suhu dingin yang diinginkan. Nah, video pembelajaran ini juga menandai akhir pembelajaran kita untuk bab 4, Wirausaha Pengolahan Makanan Internasional. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan persiapkan diri dengan baik untuk menyambut small test. Sampai jumpa!